Hello everyone, welcome to the class. Pada video ini, kita akan belajar tentang titrasi asam basa. Yuk, langsung saja. Coba perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman sudah familiar bukan dengan zat ini? Apa namanya? Yap, zat yang familiar ini namanya adalah asam cuka atau asam asetat atau asam etanoat yang memiliki rumus molekul CH3COOH. Coba deh teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir mengenai apakah kadar cuka sebenarnya sama dengan yang tercantum pada label kemasan? Dan bagaimana cara menentukan kadar cuka yang sebenarnya? Nah, dengan mempelajari titrasi asam basa, teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan ini. Let's find out more. Kita mulai dari pertanyaan yang mendasar. Apa sih titrasi itu? Nah, titrasi merupakan teknik laboratorium yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat yang belum diketahui dengan reaksi lain yang konsentrasinya telah ditentukan. Nah, untuk alat dan bahan dari titrasi ini, untuk alatnya ada buret, statif, klem, dan Erlenmeyer, sedangkan untuk bahannya ada titran, titrat, dan indikator asam basa. Untuk gambarnya, seperti ini. Nah, jadi ini yang panjang itu dinamakan sebagai buret. Buret ini dipasang pada statif dan juga klem. Kemudian pada bagian bawah buret dipasang Erlenmeyer. Nah, untuk yang dimasukkan ke dalam buret dinamakan sebagai titran atau larutan standar. Nah, titran atau larutan standar ini sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ini dinamakan sebagai titrat. Dia adalah larutan yang akan kita cari konsentrasinya. Plus ditambahkan dengan indikator. Nah, indikator untuk titrasi ini ada banyak. Ada fenolftalin, metil merah, metil jingga, bromtimol biru, dan sebagainya. Kita tinggal memilih indikator mana yang cocok. Selanjutnya, untuk jenis titrasi asam basa di sini ada 4. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat, lalu ada titrasi asam kuat dan basa lemah. Nah, ini adalah bentuk kurvanya. Bisa teman-teman lihat, pada gambar kurva itu ada tulisan TE. Nah, TE itu apa? TE atau titik ekivalen adalah saat asam dan basa habis bereaksi. Jadi pada titrasi asam kuat dan basa kuat, asam dan basa habis bereaksi pada pH 7. Sedangkan untuk asam kuat dan basa lemah, titik ekivalennya atau saat asam dan basa habis bereaksi adalah pada pH 5 hingga 6. Untuk jenis titrasi selanjutnya adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat dan titrasi asam lemah dengan basa lemah. Nah, ini untuk bentuk kurva bagi titrasi asam lemah dan basa kuat, dia memiliki titik ekivalen pada pH 8 hingga 9. Nah, untuk titrasi asam lemah dan basa lemah, ini dia tidak dilakukan. Karena yang pertama, perubahan pH drastis terjadi sangat singkat, lalu tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan, dan reaksinya berlangsung lambat serta tidak tuntas. Nah, itu tadi jenis-jenis dari titrasi. Nah, pada titrasi asam basa ini, teman-teman cukup menghafalkan satu rumus saja. Nah, ini dia rumusnya untuk titrasi asam basa. Nah, rumusnya adalah VA dikali A kali MA sama dengan VB dikali B kali MB. Untuk VA adalah volume asam, MA adalah konsentrasi asam, sedangkan A adalah valensi asam.
atau jumlah H+ dalam asam. Lalu Vb adalah volume basa, Mp adalah konsentrasi basa, dan B adalah valensi basa atau jumlah OH- dalam basa tersebut. Oke, masih semangat teman-teman? Masih dong ya? Nah, untuk semakin membakar semangat teman-teman, saya punya latihan soal. Nah, ini dia latihan soalnya. Let's try them together. Oke, yang pertama di sini. 20 ml CH3COOH dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,05 m sebanyak 60 ml. Maka, konsentrasi larutan CH3COOH adalah... Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui dari soal ini. Oke, jadi yang diketahui adalah volume CH3COOH atau volume asam sebanyak 20 ml, volume NaOH atau volume basa sebanyak 60 ml. Lalu diketahui juga konsentrasi NaOH sebesar 0,05 m dan yang ditanyakan adalah konsentrasi asamnya atau konsentrasi CH3COOH. Nah, ini teman-teman bisa langsung masukkan ke rumus yang tadi. Kita masukkan ke rumus ini. Ya, masukkan angkanya. Nah, untuk valensi dari asamnya adalah 1, karena jumlah H+ dalam CH3COOH adalah 1. Lalu begitu juga dengan valensi basa pada NaOH ini adalah 1, karena jumlah OH-nya ada 1. Oke, setelah kita masukkan angkanya, kita hitung, dan ketemulah konsentrasi dari larutan CH3COOH adalah 0,15 m. Nah, mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke soal yang lebih menantang lagi ya. Nah, ini soal yang selanjutnya dia agak panjang. 10 ml asam cuka diencerkan dengan aquades menjadi 50 ml. Lalu diambil 5 ml hasil pengenceran untuk dititrasi. Banyaknya NaOH 0,1 m yang digunakan untuk menetralkan asam cuka adalah 20 ml. Kemudian ditanyakan kadar asam cuka tersebut. Di situ diketahui bahwa konsentrasi CH3COOH murni adalah 17,4 m. Nah, di sini caranya ada beberapa langkah. Ya, langkah yang pertama, kita menghitung pengenceran. Oke, pengenceran ini rumusnya adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah, V1 dan M1 ini adalah volume dan konsentrasi dari larutan sebelum dia diencerkan. Lalu untuk V2 dan M2 adalah volume dan konsentrasi dari larutan setelah diencerkan. Nah, kita masukkan angkanya seperti ini. Nah, nanti akan kita peroleh bahwa M1 atau konsentrasi sebelum pengenceran adalah 5 kali konsentrasi sesudah pengenceran. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian, langkah yang kedua adalah kita menghitung penetralan. Nah, penetralan itu kita menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, rumus dari titrasi asam basa. Kita masukkan. Nah, ini di sini volume yang digunakan, volume asam, itu adalah volume hasil pengenceran yang diambil 5 ml tadi. Nah, kita masukkan ke sini angkanya semua. Oke, dan ketemulah konsentrasi dari asamnya adalah 0,4 m. Ingat, konsentrasi ini adalah konsentrasi saat titrasi atau sesudah dia diencerkan. Langkah selanjutnya adalah mencari konsentrasi cuka dalam botol, yaitu konsentrasi sebelum diencerkan. Kita cari M1-nya. Nah, di sini di mana M2 atau M pengenceran sama dengan MA yang kita hitung tadi. Lalu kita masukkan ke rumus yang kita cari pengenceran pertama itu. Nah, begini. Masukkan angkanya. Dan kita mendapatkan M1 atau konsentrasi sebelum diencerkan adalah 2 molar. Nah, satu langkah terakhir, yaitu menentukan kadar cuka. Kita tinggal memasukkan ke rumus berikut. Persentase cuka sama dengan M asam cuka hitung,
yang kita hitung tadi, yang dapat M1 per M asam cuka murni yang ada pada soal, lalu dikalikan 100%. Dan ketemulah kadar asam cuka perdagangan itu adalah 11,5%. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada kesulitan? Jika ada, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Nah, tadi kita kan sudah mengerjakan soal bersama-sama. Sekarang saya mau teman-teman coba mengerjakan sendiri. Nah, ini saya punya 2 soal. Oke, soalnya mirip dengan yang contoh mengerjakan tadi. Silahkan, you can screenshot them and you can try them. Try them, okay? Nah, jangan khawatir ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan cara dan jawaban untuk soal-soal tersebut. Nih, ya. Jadi setelah teman-teman mengerjakan nanti, teman-teman bisa mencocokkannya dengan hasil dari saya ini. Nah, jangan khawatir ya kalau misalnya jawaban teman-teman masih belum benar. Terus berlatih, oke? Nah, kemudian kalau masih ada yang bingung, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Nah, nanti akan kami bantu dengan semaksimal mungkin. Oke? Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bimbel eksklusif undur diri dulu. Adios everyone.